Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat bagaimana cara budidaya maggot ya. Oke, langsung saja. Nah, ini yang pertama, ini adalah kandang indukan maggot ya. Untuk kandang indukan maggot ini sendiri kita harus menggunakan selambu ataupun waring. Nah, sebenarnya yang lebih efektifnya sih menggunakan waring yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau. Karena kenapa? Untuk waring yang berwarna hijau itu lebih tahan, lebih kuat ya, kan tidak mudah sobek seperti ini bolong ya. Karena untuk kandang indukan maggot sendiri pun harus rapi ya, harus tertutup rapi. Tapi jangan lupa itu untuk kandangnya sendiri harus terkena sinar matahari. Nah, apa sih maggot itu? Oke, langsung saja kita lihat ya. Apa maggot itu? Maggot ini sendiri adalah lalat ya, lalat yang disebut Black Soldier Fly ya, atau BSF. Seperti apa sih indukan lalat BSF ini, seperti apa? Untuk sementara maaf, ini belum ada contoh lalatnya ya, karena saya sedang kehabisan indukan dari lalat ini sendiri ya. Ini kita di sini sama-sama belajar bagaimana cara budidaya maggot ya. Memang terkesan kalau dilihat terkesan menjijikan ya, memang menjijikan. Ini adalah sebuah belatung ya, belatung, tapi belatung ini sangatlah bermanfaat sekali untuk ternak ya, karena kadar protein yang tinggi. Selain untuk ternak juga, maggot ini sendiri ya bermanfaat ya untuk lingkungan. Karena kenapa? Karena dia bisa mengurai sampah ya, seperti sayuran, sisa-sisa nasi, ataupun sisa ampas kelapa ya. Bahkan rumput pun diberikan ke sini mau ya. Untuk makannya maggot ini sendiri sehari berapa kali sih? Nah, kalau untuk makan maggot ini sendiri, dia karena memang saya akui sangatlah rakus, bisa dibilang boros ya. Dia bisa ngelebihi makannya itu lebih banyak ketimbang postur tubuhnya ya. Postur tubuhnya kecil tapi makannya yang tidak terukur ya. Dan berapa lama sih untuk panen maggot ini ataupun baby lalat BSF ini? Untuk usia dari telur sampai dia ke panen untuk bisa kita edarkan atau kita jual, itu sekitar usia 15 hari sampai 21 hari ya, tergantung cara kita memberi makannya seperti apa, merata atau tidaknya. Contoh untuk lalat yang makan tidak merata seperti ini sudah ada contohnya ya. Ini contoh lalat yang makannya tidak rata ya. Contohnya mana ya? Dulu salah. Ini lalat yang makan tidak merata. Nah, di sini ada yang kecil dan juga ada yang besar ya. Ini contoh yang tidak rata. Kalau untuk yang rata dia seperti ini contohnya. Nah, ini bisa dikatakan sama rata ya, besarnya ya, tumbuh besarnya sama rata. Ini yang rata. Nah, untuk pengolahan maggot ini bagaimana sih? Cukup mudah. Untuk maggot ini sendiri cukup mudah. Jika untuk diberikan ke ternak, kita bisa pilih salah satu cara ya. Bisa kita berikan langsung seperti ini, bisa kita berikan langsung seperti ini. Nah, bisa juga kita campur dengan yang lain seperti misalnya dedak, pur, ataupun menir ya. Bisa kita kombinasikan dengan apa saja bisa kok. Cukup mudah mengaplikasikan maggot ini sendiri ya. Nah, untuk cara membuat bioponnya itu seperti apa? Biopon ini sangat mudah ya. Bisa kita dari triplek, papan, ataupun bambu juga bisa. Yang penting bawahnya diberikan alas agar si maggot ini tidak pergi. Nah, kok medianya kok becek sekali. Untuk media saya memang untuk sementara waktu saya menggunakan media becek. Karena kenapa? Karena untuk menunjang pertumbuhannya biar lebih cepat ya, pertumbuhan si maggot ini sendiri.
Untuk mengeringkannya juga sangat mudah. Media yang pertama kita gunakan ini adalah media dedek. Media yang pertama kita gunakan adalah media dedek. Setelah media dedek baru kita berikan sayuran-sayuran seperti ini ya. Protein dari maggot ini juga lumayan tinggi kalau menurut saya. Protein dari maggot ini sendiri hampir mencapai sekitar 40 kurang lebihnya ya. Nah, ini yang bertumpuk di pinggir seperti ini. Ini karena terlalu kerapatan ya. Ini sebenarnya terlalu penuh. Ini terlalu penuh. Biopon ini terlalu kecil ukurannya. Jadi dia ini nanti lama-lama bisa migrasi. Kalau untuk kalau untuk orang yang gelian, budidaya seperti ini tidak akan jadi. Karena kenapa? Ini adalah sebuah belatung. Ini adalah belatung ya, cuman beda belatung lalat BSF dengan larjo ataupun lalat hijau. Itu berbeda. Teksturnya pun berbeda. Untuk lalat BSF ini sendiri atau maggot ini sendiri itu teksturnya lebih kasar ya. Teksturnya lebih kasar dan dia untuk geraknya juga kalau menurut saya lambat. Kalau menurut saya pribadi lambat. Pergerakan dia ini lambat dan tidak bisa loncat-loncat. Tapi untuk larjo, kalau larjo itu pergerakannya lebih cepat, dia juga bisa melompat ya. Kalau bahasa Sundanya meletik ya. Oke, nah ini kalau bahasa Sundanya meletik. Kalau lalat BSF ini tidak, dia hanya seperti itu saja pergerakannya ya, tidak lebih tidak kurang seperti itu. Beda dengan larjo ya. Jadi jangan salah memilih, jangan salah melihat, dan jangan salah membeli ya. Kita harus bisa membedakan larjo dengan BSF ini ya. Sudah saya jelaskan perbedaan larjo dengan BSF ini seperti apa. Nah, jika Anda seorang peternak ayam, cobalah Anda menggunakan pakan-pakan alternatif yang sekiranya bisa menghemat pakan Anda. Jika Anda biasanya setiap hari membeli pur, cobalah Anda budidaya seperti ini. Ini ya, jika Anda tidak gelian atau tidak jorokan ya, bisa Anda coba budidaya seperti ini. Insya Allah itu akan menekan biaya pakan Anda. Dan sayuran pun sangat mudah kok didapatkan. Kita bisa mencarinya di pasar. Yang penting kita punya mental ya, punya mental baja, tidak maluan untuk meminta. Karena pedagang juga malah senang jika sayuran yang tidak terpakai itu bisa kita manfaatkan kembali. Ya. Karena sayuran yang pedagang buang itu sudah tidak terpakai lagi dan hanya menjadi sampah. Dan sampah itu susah ya, apalagi sampah basah ya. Seperti sayuran itu kan sulit untuk dibakar ya. Tapi kalau kita berikan ke maggot, tidak perlu kita bakar, cukup kita berikan saja, maka langsung diembat sama maggot ini sendiri. Oke, dan tunggu ya video-video saya selanjutnya bagaimana cara menjadikan indukan maggot ini menjadi indukan, terus dia proses sebetulnya seperti apa. Tunggu video-video saya selanjutnya ya, jangan lupa like and subscribe. Oke sobat semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.